103,4 FM Radio Musik Asli Indonesia. DP Mania, saatnya kembali Hendra masuk di acara Inspirasi dan Mandiri, sesi Ngopi Sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan. Dan tema kita pagi ini adalah menghadapi rekan kerja yang toxic. Nah, seperti apa DP Mania? Untuk lebih jelasnya ya, saat ini bakal ngobrol-ngobrol lewat Zoom meeting ya dengan Mbak Wiwit Widyastuti, psikolog Humanika Consulting. Kan sapa dulu nih Mbak Wiwitnya. Assalamualaikum Mbak Wiwit, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Baru kali ini ya ketemu saya ya. Iya, betul. Iya, aduh Mbak Wiwit cantik deh. Nah, Bisa aja, Bapak. oke, Mbak Wiwit, tema kita Ya, adalah menghadapi rekan kerja yang toksis, ya. ya, ya, Nah, ini bisa dijelaskan nih, Mbak Wit. Ya, sebenarnya apa sih karyawan yang toksik itu ya. Oke. atau teman kerja yang toksik Bismillahirrahmanirrahim itu ya. ya? Ya, Ya, kita mulai nih. Sebelumnya kita tahu dulu sebetulnya tuh toxic, yang dimaksud dengan toxic people tuh apa sih ya gitu. Kalau dari katanya sendiri toksiknya itu kan beracun gitu ya, racun atau beracun. orang-orang Iya, yang beracun. Tapi iya, mungkin kalau dalam pengertian kita itu adalah orang yang memiliki sifat pribadi yang suka menyusahkan barangkali ya, dan merugikan orang lain baik itu secara fisik maupun emosional. Nah, iya, intinya adalah itu yang disebut dengan toxic people. toksik ya. Ya, Jadi seperti itu orang yang merugikan, menyusahkan banyak orang. Jadi seperti betul. racun Menyusahkan ya. dan merugikan. Iya, betul. Jadi Menyusahkan dan merugikan orang lain lah udah pokoknya. menyusahkan dan merugikan orang lain ya. Iya, Apalagi di lingkungan pekerjaan gitu ya. betul, betul. Dan ini Nah, sampai hari ini ya, kemarin kan waktu saya dapat apa namanya flyernya itu kan saya langsung ya, posting di status iya, WA. iya. Itu hampir semua teman-teman saya bilang, ini hampir setiap kantor ada nih kayak begini. Gitu. Oh, hampir setiap Mereka kantor cerita begitu. ada. Pasti ada katanya Pasti, gitu. pasti, pasti ada. Ini hanya di kantor Ya. aja apa di lingkungan yang lain juga pasti ada seperti ini nggak ya? Di lingkungan lain juga ada. Cuma Ada mungkin ya? kalau di kantor lebih terasa karena kan kompetisinya akan lebih Iya, terasa, terlihat gitu ya. persaingannya gitu ya. Betul, betul, betul. Nah, tapi Menarik banget nih topik ini. menarik ya. Nah, Oke. ada nggak nih Mbak Wit tipe Nah, karyawan atau heeh. pekerja yang toksit ya? Apa saja sih Hmm. Mbak modelnya gitu atau bisa dilihat dari penampilannya atau dari gestur tubuhnya gimana nih? Oh Iya, gitu. iya, Eh, Kalau kita memandangnya harus dilihat dari apa bentuk yang nyata ya, artinya dalam bentuk oh, perilaku yang iya, nampak iya, gitu ya. iya, Tidak iya, bisa iya. dari appearance atau tampilan aja. Yang Oh paling betul, gampang itu kita lihatnya hanya dari perilaku, biasanya itu ada beberapa jenis ya. Kita iya. lihat tipenya itu kayak kalau pertama itu si pengeluh. Ini kita Si sering temui pengeluh, pengeluh. Jadi orang itu mengeluh aja ya, tidak pernah puas atas situasi apapun yang ada di dalam lingkungannya gitu ya. iya, 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 Kemudian selalu melihat dari sisi buruknya, biasanya begitu. iya, Gue begini ini karena gue kan gini. Kalau lu mau mendingan gitu ya, begitulah. Selalu melihat bahwa dirinya itu tidak beruntung gitu ya. Orang lain iya, jauh lebih menyenangkan, atau jauh iya, lebih baik hidupnya, sementara dia yang selalu yang kemalangan gitulah ya. iya. Eh, itu Ketiban sial mulu biasanya gitu ya. sial dulu lah gitu intinya. Itu pertama. Yang kedua Iya. mungkin si pembuat alasan nih biasanya. Nah ini kalau Nah, ada kita ketemu karyawan yang suka membuat alasan gitu. Jadi apapun tugas yang diberikan tuh mereka selalu membuat alasan tuh untuk iya, nggak iya, menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab. Ya ada aja deh tuh alasannya. Ya inilah itulah, dari mulai soal fisik atau masalah pribadi dan sebagainya. Jadi selalu punya alasan dia untuk tidak menyelesaikan tugasnya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu karyawan yang nggak antusias. Ada kan kita nemuin tuh, aduh kok kayaknya nggak males punya semangat mulu gitu gitu, ya. nggak semangat gitu. Apa nggak suka dengan satu situasi yang baru, biasanya ya cenderung tuh kurang antusias gitu. Terus
kalau ada dalam satu tugas kelompok barangkali itu mereka cenderung nggak peduli gitu dengan tugas yang dengan tugas teman-teman yang lain gitu. Ya udah pokoknya selesainya bagian ibu udahlah, yang lain terserah gimana gitu. Nggak antusias lah, nggak bersemangat gitu ya. Nggak peduli dia progres kerjanya sampai di mana, pokoknya bagian dia aja udah. Nah, yang berikutnya itu biasanya orang yang cirinya itu merasa tahu segalanya. Mungkin pernah sering kita temui ya. Jadi kalau kita ngomong, gue udah tahu, gue pernah dulu begini begitu, belum begitu ya. Kalau orang itu ditanya, kemudian dia menjelaskan bahwa ya saya pernah, saya tahu ada begini-begini, pernah ikut training ini dan sebagainya, atau mungkin pengalaman kerja sebelumnya, itu fine kalau dalam kondisi seperti itu. Tapi yang sering, yang bagi orang-orang toksik ini lebih ingin menonjolkan bahwa saya punya pengetahuan yang lebih dari kalian ya. Jadi saya tahu tuh semuanya, nggak perlu dikasih tahu, saya udah lebih tahu. Nah gitu ya. Itu tipe-tipenya tuh kayak begitu kurang lebih orang-orang toksik gitu ya. Terus sama penggosip. Nah ini ada loh ternyata penggosip. Ternyata di kantor juga ada penggosip gitu ya. Banyak, itu justru banyak banget gitu ya. Ini justru sebetulnya orang-orang ini bukan membicarakan ide, gagasan, bagaimana suatu pekerjaan bisa lebih produktif, perusahaan lebih maju, bukan, tapi cenderung membicarakan orang lain secara negatif. Nah, itu kurang lebih 5 ciri-ciri orang-orang yang toksik gitu yang ada di sekitar 5 ciri-ciri orang yang toksik ya. Yang terakhir itu gosip, membicarakan bukan membicarakan yang tidak baiknya malah ya. Yang namanya juga gosip sih ya. Gosip jadinya. Gosip, digosok makin sip katanya. Terus ada lagi nih Mbak Wit ya. Kira-kira seperti apa yang perlu diwaspadai nih ya karyawan yang ya pekerja yang toksik gini nih, yang toksik kayak begini nih ya. Yang perlu diwaspadai kita waspadai, contohnya seperti apa nih atau gimana nih Mbak Wit? Kalau ya kita kalau misalnya tadi ya karyawan itu dia itu punya apa namanya kecenderungan untuk bergosip, misalnya paling gampang aja deh kita ya gosip itu kan seolah-olah jadi kayak apa ya habit biasa bersosialisasi, tapi sebetulnya itu sudah masuk hal yang tidak produktif kalau di dalam perusahaan. Nah kalau ada kayak begitu kita hindari, buru-buru misalnya ada orang yang udah terkesan mau mengorek-ngorek satu hal yang bukan porsinya, bukan membicarakan mengenai pekerjaan dan cenderung mau mencari celah negatif side dari orang, nah itu kita tinggalin. Udahlah nggak usah dibicarain itu, kita sekarang ini aja nih, fokus aja jadi dengan pekerjaan kita apa. Nah mungkin kayak begitu gitu ya. Jadi menghindar pun juga kita harus ada alasannya gitu ya, biar harus ada alasannya gitu. Dan kalau memang kalau memang cukup punya keberanian bisa bisa diberitahukan gitu ya, nggak usah lah bicarain orang, kita bicara soal kerjaan aja gitu. Kalau mungkin dengan teman rekan kerja mungkin bisa lah ya kalau kayak begitu. Iya, mungkin kan perusahaan juga akan menilai atau kita dapat payment kalau kita memang kerjanya baik gitu ya. Nggak jadi toxic tadi ya. Wah, asik banget ya DP Mania. Masih banyak sih pertanyaannya ya. Terus ada lagi nih. Apa sih ya Mbak Wit yang menjadi faktor penyebab mereka itu melakukan hal tersebut? Ada nggak sih target atau tujuan yang mereka ingin capai gitu nih? Nah, para petoksik ini nih. Kalau misalnya menjadi penyebab itu umumnya orang-orang toksik itu sebetulnya mereka sendiri nggak menyadari bahwa mereka itu toksik. Umumnya tanpa sadar ya. Tanpa sadar, mereka tidak menyadari bahwa dirinya bermasalah umumnya, kecuali ada orang lain yang bicara yang bilang bahwa lu tuh kok kebiasaan sih ngegosip mulu misalnya. Ada orang yang ngomong begitu dan tapi itu umumnya akan di-counter dengan dengan counter balik dengan perasaan negatif gitu, sehingga agak sulit mungkin ya kalau bagi orang awam. Nah, kalau ditanya menjadi faktor penyebab mereka melakukan hal tersebut, umumnya terjadi karena pola asuh dari keluarga. Bagaimana dia dibesarkan oleh orang tuanya, pola asuh seperti apa yang dia dapatkan, dan yang mungkin yang juga ikut berperan adalah lingkungan di mana dia dibesarkan. Nah, kita ambil contoh misalnya ada anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang orang tuanya itu otoriter, pokoknya anak itu nggak punya
hak untuk mendebat, apalagi bukan mendebat ya, untuk mengemukakan pendapat aja dibatasi. Kemudian Iya, apalagi mendebat itu nggak ada ceritanya. iya, Pokoknya iya, iya. orang tua perintahkan anak-anak harus patuh, titik gitu ya. Pertama itu. Kemudian mungkin kurang kasih sayang, kurang apa namanya sentuhan yang mereka bisa merasakan bahwa saya ini betul-betul disayangi, betul-betul berarti bagi orang tuanya. Sehingga kering, jiwanya itu kering ya. Kita sebutnya Hmm, itu kering. Dan umumnya lagi biasanya kalau kayak gitu orang tua model begini adalah orang tua yang sangat kritis terhadap anaknya. Pokoknya iya. kamu harus dapat nilai A ya, harus 100 ya, minimal kamu harus peringkatnya 5 besar ya, atau harus nomor satu ya. Kalau enggak kamu gini gini gini. Nah itu sehingga kalau ada anak yang nilainya kurang itu langsung dicecar dengan katakan bahwa mereka kurang baik, kurang sesuai harapan dan sebagainya. Padahal mungkin dia sudah berusaha. Nah, itu yang sebetulnya harus di-appreciate gitu ya, bahwa apapun yang hasil yang mereka sudah dapatkan itu sudah atas hasil kerja kerasnya dan itu harus dihargai. Itu dulu pertama. Iya, Nah, iya, iya, iya. sehingga apa yang terjadi pada anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang sedemikian ini, mereka pun jadi akan kritis terhadap keberhasilan orang lain karena dia merasa dirinya Oh, tidak pernah dihargai. iya, Dia iya, merasa iya. bahwa kalau ada orang berhasil, dia timbul perasaan iri, perasaan bahwa Hmm. kenapa orang bisa mengapresiasi hasil kerjanya? Emang bagus banget dia apa? Nah, itu sebetulnya adalah mekanisme di dalam dirinya karena rasa tidak nyaman, karena dia kurang dihargai pada waktu dia masa kecilnya dengan pola asuh orang tuanya. Nah, jadi itu sebetulnya mekanismenya agak panjang kalau diurutin gitu ya, bahwa secara psikologis itu Iya, tidak ada satu kondisi yang ujuk-ujuk datang dia bentuknya seperti sekarang ini. Ini iya, pasti iya, iya. akibat dari masa lalu, pola asuh, keluarga, lingkungan, dan sebagainya. Jadi Kayak begitu kurang. proses awalnya dari lingkungan, dari keluarga, akhirnya terbawa ke tempat kerja gitu ya. Betul, betul, betul. Jadi pola seperti tadi yang punya orang tuanya yang otoriter, kamu harus begini-begini. Begitu dia Ya, dewasa, masuk ke, ya, ke sebuah perusahaan gitu kan, ya, akhirnya betul. terbawa. Tadi dia, Ya, dia tidak mau ada orang yang melebihi dari dia, kok orang itu bisa gitu, betul, harus saya betul. nggak bisa gitu kan. Iya, Sementara waktu di betul. rumah orang tua harus udah. Iya, Jadi gitu. secara psikologi itu terbawa ke pekerjaan dia atau ke perusahaan dia waktu di tempat kerjanya gitu ya. Sangat, sangat. Makanya Ah, kalau biasanya dulu kebetulan saya sempat di bagian rekrutmen, jadi saya menanyakan sedikit latar belakang mengenai keluarga supaya kita perlu itu ya, tahu. perlu ya Mbak ya. Perlu, kalau bagi HRD itu perlu untuk Iya, iya. mengetahui bagaimana sih hubungan dia dengan keluarganya gitu. Sehingga secara singkat dari ceritanya kita bisa menangkap bahwa oke, fine-fine aja nih keluarganya. Semua saling dukung, semua saling support, semua saling bantu. Nah ini insya Allah dia juga akan jadi orang yang sehat mental untuk bekerja. Itu penting. Oke, siap. Kayaknya tambah asik banget nih obrolan kita ya, ngopi sehat ya. Apakah perbuatan teman kerja yang suka toksik ya, jika dilakukan terus-menerus nih, ya bisa mengganggu Ah, kesehatan mental, mental ya terutama mental dia juga kan, mental ya, dia ya, dan orang lain, si pelaku ya, sendiri. Nah, itu bisa nggak ini berpengaruh terhadap mental bisa Mbak Wit? banget. Saya. Jawabannya bisa banget ya. Jadi Hmm, kalau tidak cepat disadari bahwa ada yang salah dalam dirinya, itu akan makin dalam efeknya ke dalam pribadinya. Bisa iya, menyebabkan gangguan mental ya, gangguan kesehatan mental iya. seperti depresi, kecemasan, bipolar dan sebagainya. Dan bagi Oh, orang-orang yang ada di sekitarnya itu juga akan begitu karena akan menguras energi positif kita gitu loh iya, apabila iya, iya, berhadapan dengan orang-orang yang toksik dengan iya. segala macam tingkah polanya ya. Ini kalau kita sering mungkin kalau sekarang ini playing victim ya, Nah, drama queen. Ah itu salah satu iya. contohnya tuh. Salah satu contohnya. Jadi kalau ada kita nemuin, aduh ini orang playing victim banget, padahal kita tahu kondisi sebenarnya gitu ya, atau Iya, aduh iya, iya. nggak usah lebay deh drama queen banget. Itu sebetulnya adalah toxic yang ditampilkan dalam bentuk topeng barangkali gitu ya kalau istilah Mhm. psikologi itu dalam dia Iya. sedang bertopeng menghadapi lingkungannya. Jadi kita kan capek ya sebagai orang yang ada di lingkungannya nemuin orang kayak gitu, aduh males deh ya masih kayak begini hari gini masih drama queen gitu ya biasa seringnya ngomongnya begitu. Nah itu Masih efek dari acting, masih acting toksisnya. aja gitu ya. Masih acting aja kayak kita Mhm. nggak paham aja gimana dia. Nah, Apa biasanya dia? kan kayak Iya, 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 iya. gitu. Nah, itu berpengaruh untuk mental secara psikologi ya, Mbak Wit ya. Untuk si Betul, orang yang betul. ditoksikin, orang yang dia sendiri yang sebagai si pentoksik gitu ya. Iya, betul. Betul, Nah, betul. orang yang sering
toksik ya, ini mungkin Ya, untuk dia sendiri, apakah dia mungkin langsung drop, apa dia seharusnya seperti apa nih? ya, Apa dia semakin, oh, gua harusnya melawan, walaupun gue diomongin macam-macam gitu ya, seharusnya ya, lebih lebih terpacu untuk lebih semangat lagi untuk meraih sesuatu yang orang lain belum tentu bisa dikerjain ya. gitu. Iya, iya. Sekarang kita bicara dulu dari sisi dampaknya barangkali ya, dampak Oh iya buruk iya di iya iya. lingkungan kerjanya barangkali ya. Iya. Kalau bagi orang-orang yang mempunyai mental yang tidak cukup kuat, itu biasanya dibikin mereka tidak percaya diri, Iya ya, iya. tidak percaya diri, takut dikritik gitu ya, bahwa nanti gue disalahin, belum belum nanti gue diginiin misalnya ya. Iya. Kadang timbul perasaan kayak gitu. Iya. Belum belum udah takut duluan Udah untuk down ya. menampilkan potensi diri dia yang Iya. sebenarnya, udah down duluan. Hmm. Kemudian untuk bagi yang lain itu juga biasanya jadi muncul persaingan yang tidak sehat ya. Muncul Nah, persaingan yang tidak sehat karena ini biasa drama-drama kan. Jadi udah deh kita udah di depan dia udah paham aja, ngerti aja lah udah gimana harus bersikap. Itu kan sebetulnya apa ya apa namanya palsu lah gitu semuanya ya. Kemudian ada mutase. muncul kebiasaan bergosip. Nah, karena kita lihat tuh ini ada yang aneh nih anak satu, bukannya semestinya kita itu panggil dia, ajak ngomong dia, beritahukan bahwa ini ada keluhan dari teman dan sebagainya. Barangkali kalau di dalam perusahaan yang udah cukup well managed, ini ada fungsi peran dari OD ya, Organization Development atau di HR-nya sendiri untuk memberikan masukan bagi orang ini. Kalau enggak, mungkin bagi teman-temannya yang ada di sekitarnya yang cukup memahami bagaimana melakukan pendekatan sama dia, itu mesti dikasih tahu bahwa kamu kok begini-gini sih, sebetulnya ada apa, kenapa, ada yang bisa kita bantu gitu. Atau kalau enggak, dengerin aja dulu ceritanya, sehingga kita bisa dapetin benang merahnya, apa Ya. landasan atau latar belakang dia bersikap seperti itu. Nah, dari situ dia akan lebih mudah untuk membuka diri. Jadi jangan belum-belum udah dijudge bahwa gini nih, gini, wah, udah pasti ribut kalau kayak gitu jadinya. Nah, itu untuk dampak buruk lingkungan ya. Iya. Tadi Iya iya. Mas Ira ada nanyain cara menghadapi teman yang toksik nih. Gimana sih kalau Iya. misalnya kita nemuin teman yang toksik nih? Eh, Apalagi ini dalam lingkungan kerja barangkali ya, agak-agak apa ya? Agak-agak terbatas barangkali ya. Kalau teman yang ketemu sekali-sekali mungkin ya udahlah biarin aja. Tapi kalau lingkungan kerja kan tiap hari kita ketemu, mau nggak mau harus dihadapin gitu. Apa sih yang harus kita lakukan apabila kita ketemu dengan teman atau rekan kerja yang toksik? Yang pertama itu harus buat batasan personal. Ada Itu dulu jarak. ya. Hmm. Ada jarak ya. Jadi Hmm. berhubungan itu hanya untuk urusan pekerjaan. Jadi nggak Iya. usah ngomong-ngomongin di luar pekerjaan. Ini kalau kita udah Iya. paham nih bahwa ini Iya orang iya. toksik dan Iya. sebagainya. Kemudian yang kedua setelah buat batasan itu kita evaluasi nih, kira-kira hubungan ini punya ada manfaat atau bagaimana nih gitu ya. Kalau kalau kita udah menjaga jarak, kemudian setelah dijaga jarak bagaimana nih hasilnya? Bentuk hubungan apa yang terbaik dengan dia? Kalau dia kelihatannya malah makin jadi musuhin kita, makin julitin kita, nah mungkin ini perlu diajak bicara. Dan yang ketiga itu mungkin kontrol emosi. Dari sisi emosi kita harus tahu bahwa orang ini sedang bermasalah. Sehingga kalau kita menghadapi orang yang bermasalah, kita yang harus legowo duluan gitu ya. Pahami bahwa ini Iya. orang memang begini-begini, ya kita terima dulu deh. Nanti kalau dia udah oke dengan perhubungan kita, baru kita bisa bicara sama dia. Yang berikutnya kalau memang berani ya tegur gitu ya, tegur dengan kebiasaannya, misalnya suka bohong, suka manipulatif, suka playing victim dan sebagainya. Dan yang terakhir mungkin kalau misalnya ini nggak bisa dilakukan oleh orang awam gitu ya yang kurang memiliki bekal ilmu, ya mungkin konsul dengan ahlinya kayak Iya. gitu. Aduh, pengen sih ngobrol lebih lama lagi nih sama Mbak Win, tapi waktunya nih Mbak Win. Oke deh, sebelum closing, sebelum pamit ya, mungkin ada tips ya dari Mbak Wid untuk DFM Mania semuanya nih, yang mohon maaf nih Uh, WhatsAppnya ada beberapa yang nggak sempat saya bacakan nih, ya karena uh, waktunya nggak cukup. Oke, ya. silakan Mbak Wid. Oke, barangkali untuk menghadapi lingkungan kerja yang toksik, saran saya yang pertama adalah be profesional, itu Di dulu, ya. profesional. Jadi kalau kita profesional, kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita, orang tidak akan punya celah untuk menjatuhkan atau memberikan satu penilaian buruk. Sementara Betul. kalau untuk teman ya, ini yang terkait dengan teman ya, kalau ada kita ketemu teman atau lingkungan yang toksik itu, hindari pembicaraan yang negatif
ya. Kemudian tahu mana yang baik dan buruk untuk diri kita. Jadi kalau kita ngobrol, ini ujung-ujungnya gosip nih, nggak bagus nih buat gue, buat apa, nggak ada gunanya. Stop, berhenti dari omongan itu. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah berpegang teguh pada prinsip dan fokus pada tujuan. Itu dulu. Jadi saya datang, saya mau kerja, saya mau ngasilin uang untuk keluarga saya, that's it. Itu yang paling penting. Paling gitu. Laksanakan. Oke, Ya. Mbak Wit, terima kasih banyak nih ya. Pasti Ya. kapan lagi kita ada waktu kita zoom lagi ya. Insya Oke. Allah. Terima kasih sama-sama, Salam Mas. buat rekan-rekan yang ada di sana Ya. ya Mbak Wit ya. Oke, Ya. untuk Mbak Wit terima kasih dan DP Mania juga terima kasih semuanya ya, obrolan kita, Zoom meeting kita bersama Mbak Wiwit R. Widyastuti ya. Akhirnya Mbak Wit barengan saya Hendra dan juga teman-teman yang ada di sini, cuman nggak kelihatan sih, padahal banyak di sini. Pamit, terima kasih Mbak Wit ya. Ya, Oke, sampai jumpa lagi sama-sama, di kesempatan Mas. yang lain. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.